Itu di sini kami adapun anggota dewan, yakni yang pertama mengakan Made Dharma Prayantika, yang kedua Sangayu Made Desi Dianawati, yang ketiga Nikada Wina Mariani, yang keempat saya sendiri Kada Agus Rizky Adinata, dan yang terakhir Wayan Ardi Wirayuda. Adapun materi yang akan kami presentasikan yakni manajemen pembelanjaan. Adapun sub pokok bahasan pentingnya manajemen pembelanjaan. Yang kedua, pengertian pemodalan atau pembelanjaan pasif. Yang keempat, sumber-sumber permodalan. Dan yang terakhir, unsur kontinuitas atau daya tahan perusahaan. Untuk pemateri yang pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sendiri menjelaskan materi ini pentingnya manajemen pembelanjaan. Terdapat beberapa pendapat tentang manajemen, tetapi penulis hanya mengambil satu pendapat yang penulis anggap sudah mengikuti semua kegiatan yang akan dilakukan, yaitu menurut pendapat Silalahi tahun 2002 bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat ini, maka pada diri setiap mahasiswa sudah memiliki fungsi manajemen yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen yang terdapat dalam pengelolaan keuangan dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan keuangan, yakni membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Ini tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan. Ini menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, ada pencarian keuangan. Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang keenam, pengendalian keuangan. Ini melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. 7, pemeriksaan keuangan. Melakukan audit internal atas keuangan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Yang 8, adalah investment decision atau keputusan terhadap kekayaan yang akan dikelola. Yang 9 adalah financing decision, itu keputusan berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan pembelanjaan yang tidak terbaik atau struktur modal yang optimal. Dan yang terakhir ada asset management decision, itu putusan berkaitan penggunaan dan pengelolaan aktiva atau kata bijak lebih mudah membangun daripada mengelola. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sangayu Made Desi Dianawati. Selanjutnya itu materi mengenai permodalan atau pembelanjaan, di mana permodalan atau pembelanjaan adalah menyediakan dana. Menurut Bambang Rianto dalam dasar-dasar pembelanjaan perusahaan, pembelanjaan adalah suatu usaha menyangkut bagaimana pendapatan dana, bagaimana menggunakan dana, dan bagaimana laba perusahaan akan didistribusikan. Sebelum dicari, maka disusun dahulu anggaran untuk apa dana itu digunakan. Setelah dana diperoleh, baru diinvestasi ke dalam barang-barang modal. Misalnya, seseorang pedagang ingin membuka usaha pertokoan. Dia harus merencanakan kira-kira apa keperluan yang akan dibelanjakan. Misalnya, mendirikan bangunan, mengontrak toko, membeli peralatan toko, membeli barang dagangan, dan sebagainya. Kemudian dicari dana atau kekayaan untuk digunakan seperti rencana yang sudah ditetapkan.
Dana atau kekayaan menurut sumber dari mana diperoleh dapat dilihat dari sebelah kredit neraca, sedangkan untuk apa dana tersebut digunakan dapat dilihat di sebelah deret neraca yang terdiri atas barang-barang modal. Next. Next slide. Slide selanjutnya yaitu fungsi pembelanjaan. Yang pertama, penggunaan dana atau pengalokasian dana. Kemudian yang kedua, pemenuhan dana atau fungsi pendanaan. Fungsi penggunaan dana harus dilakukan secara efisien. Ini berarti bahwa setiap rupiah dari dana yang ditanamkan dalam aktiva harus dapat digunakan seefisien mungkin untuk dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang maksimal. Slide selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu keputusan-keputusan keuangan. Keputusan-keputusan keuangan itu menyangkut yang pertama yaitu keputusan investasi. Investasi adalah suatu tindakan melepaskan dana saat sekarang dengan mengharapkan dapat menghasilkan arus dana masa yang akan datang yang jumlahnya lebih besar dari jumlah dana yang dilepaskan pada investasi awal. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan. Istilah pendanaan berhubungan dengan memperoleh dana bagi pelaksana investasi yang telah dipilih oleh keputusan investasi. Kemudian yang terakhir yaitu keputusan dividen. Dividen adalah bagian dari laba bersih atau laba setelah pajak yang dibagikan kepada para pemegang saham. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi ini, yaitu materi pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif. Pembelanjaan pasif adalah suatu usaha dari perusahaan untuk mendapatkan dana guna membelanjai usahanya, yang merupakan sumber-sumber permodalan yang terlihat pada sisi kredit neraca. Yang pembelanjaan pasif meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan usaha penarikan modal, di mana masalahnya yaitu perusahaan tersebut dapat memperoleh modal yang dibutuhkan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Masalah ini dapat dibedakan yaitu yang pertama, pembelanjaan kuantitatif, yang meliputi masalah penentuan besarnya atau kuantitas modal yang dibutuhkan yang akan ditarik. Kedua, pembelanjaan kualitatif, yaitu masalah penentuan jenis kualitas modal yang akan ditarik, yang meliputi persoalan-persoalan tentang berapa lama modal akan ditarik dari sudut kualitas tersebut. Sedangkan pembelanjaan aktif merupakan kegiatan perusahaan dalam menggunakan dana. Ini terlihat pada sisi debit neraca. Ada pos-pos di mana dana tertanam, misalnya kas, bank, piutang, barang, mesin, inventaris, dan sebagainya. Oleh sebab itu, baik pembelanjaan pasif maupun pembelanjaan aktif merupakan pokok permasalahan dalam finansi. Di dalam pembelanjaan aktif ini dapat kita lihat dari sudut perusahaan yang mempunyai uang untuk diserahkan kepada perusahaan lain atau untuk ditanamkan dalam perusahaan sendiri. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
sumber-sumber permodalan. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Suatu bisnis pas sumber-sumber permodalan, yakni yang pertama, bootstrapping adalah modal bisnis dengan uang pribadi. Sumber modal ini sanis dan mencari jalan aman. Kekurangannya adalah gerak bisnis tidak akan semaksimal usaha yang dimulai dengan sumber modal bisnis lainnya karena jumlah dana yang terbatas. Ada crowdfunding. Crowdfunding biasanya dilakukan melalui platform digital seperti website atau aplikasi yang mana uang untuk modal bisnis nantinya dikumpulkan secara kolektif dari banyak orang. Berbeda dengan bootstrapping, di sini kita harus melepas bagian kepemilikan usaha. Yang ketiga ada project financing. Modal untuk pembangunan jalan tol, konser musik, pembuatan film, dan proyek-proyek lainnya yang memiliki jangka waktu tertentu biasanya didapatkan dari project financing. Investor akan berinvestasi salah satu proyek yang kita jalani dan bukan usaha secara keseluruhan, berasal dari cash flow serta bunga dari proyek bisnismu. Yang keempat ada debt atau loan. Cara lain untuk mendapatkan modal adalah melalui pinjaman modal usaha yang biasanya diajukan langsung ke bank dengan membawa berkas dan memenuhi syarat yang diterima. Umumnya setiap bank memiliki syarat dan kebutuhan berkas yang berbeda. Yang kelima ada profit atau revenue share. Sumber modal bisnis ini bisa menjadi pilihan kalau kita ingin meminimalkan risiko finansial. Karena cara ini tidak mewajibkan pembayaran bagi hasil kalau belum perjanjian. Jika ada keuntungan sesuai dengan porsi kontribusi. Modal ini terbatas sesuai dengan nilai proyek yang tidak terlalu besar dan bersifat sementara. Selain itu, dana yang diberikan dapat diminta kembali sewaktu-waktu sehingga mengganggu kredibel apabila pihak saham merupakan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman saya perlu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mengeluarkan tentang unsur-unsur kontinuitas atau daya tahan perusahaan. Unsur-unsur kontinuitas yaitu unsur-unsur yang digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Maka pimpinan harus menjaga unsur-unsur kontinuitasnya. Unsur-unsur kontinuitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Likuiditas dapat dibedakan menjadi 2, yaitu likuiditas ekstrim dan likuiditas intern. Di mana likuiditas ekstrim merupakan perusahaan mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban dengan pihak luar. Sedangkan likuiditas intern, di mana perusahaan mempunyai kemampuan untuk menjamin proses produksinya. Untuk melihat suatu badan usaha likuid atau tidak, disusun suatu neraca likuiditas atau daftar likuiditas. Kemudian dihitung rasio likuiditasnya, yaitu suatu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan jumlah utang jangka pendek. Suatu perusahaan dapat
liquid mampu jika rasio likuiditasnya minimal 200%. Kemudian yang kedua, solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi kewajiban tersebut baik berupa hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Jika rasionya lebih besar dari 1%, maka perusahaan dianggap solvable, yang artinya dapat membayar semua utangnya jika pada saat itu perusahaan dilikuiditas. Yang terakhir, rentabilitas. Rentabilitas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit dengan jumlah modal yang ada di dalam perusahaan. Rentabilitas dapat diklasifikasi menjadi rentabilitas ekonomis. Ini kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh modal yang digunakan. Kemudian ada juga rentabilitas modal sendiri, adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari sejumlah modal sendiri yang digunakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami, yakni kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.